Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran kita Matematika Peminatan bersama Nurholis Majid. Pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri. Pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang 3 poin. Yang pertama yaitu tentang fungsi sinus, yang kedua fungsi kosinus, yang ketiga fungsi tangen. Oke, saya jelaskan dulu tentang persamaan trigonometri fungsi sinus. Pada bab ini kita akan mengkhususkan untuk mencari sudut yang memenuhi dari persamaan trigonometri, baik sinus, kosinus maupun tangen. Nah, dikatakan persamaan, di sini dikatakan persamaan artinya apa? Ditandai dengan sama dengan. Artinya apa? Fungsi sebelah kiri sama dengan fungsi sebelah kanan. Dan pada bab kali ini dibagi dua, yaitu yang pertama fungsi itu dalam derajat, yang kedua fungsi dalam radian atau ditandai dengan tanda pi kalau radian ya. Dan fungsi sin itu rumusnya ada dua, yaitu X1, X2. Nah, artinya apa? X1 ini adalah fungsi yang sebelah kiri, yaitu X1 yang adalah fungsi X sebelah sini ya. Nah, sebelah sini. Sedangkan alfa itu didapat dari sudut yang berada di sebelah kanan. Jadi untuk X1 rumusnya adalah A ditambah K dikali 360. Sedangkan X2 nya yaitu 180 derajat dikurangi alfa ditambah dengan K dikali 360. Sedangkan dalam radian ini dalam bentuk pi. Nah, di sini cuma diganti 360 diganti dengan 2 pi. 360 diganti dengan 2 pi, sedangkan 180 diganti dengan pi. Lah, pi itu sendiri berapa nilainya? Pi itu nilainya adalah 180 derajat. Sudah tahu ya? Jadi kalau 360 di sini artinya adalah 2 dikali 180 derajat atau 2 kali pi. Nah, jadi tinggal diganti gitu aja ya. Oke. Dan untuk rumus cos itu tidak jauh beda sebenarnya. Nah, di sini kalian cuma menghafalkan ini saja ya. Ini kalau cos di sini X1-nya alfa ditambah dengan K dikali 360. X2-nya adalah min alfa ditambah 3 dikali K ditambah K dikali 360. Nah, di sini menyesuaikan sudut-sudutnya diubah ke bentuk pi. Dan untuk tangen, nah sama saja rumusnya malah lebih singkat. Oke, lanjut ke contoh soal. Untuk contoh pertama saya kasih contoh fungsi sinus. Fungsi sinus. Contohnya adalah sin X sama dengan sin 3/8 pi. Oke, untuk yang rumusnya berhubung di situ pakai pi, berarti kita pakai yang kolom ini ya. Nah, di sini kan pi. Jadi kita sesuaikan, kita berarti pakai ini. Nah, untuk X1-nya, oke, yang pertama. Yang pertama adalah rumusnya adalah X ditambah dengan alfa ditambah dengan K dikali dengan 2 pi. Maaf, itu enggak ada derajatnya ya. Oke, alfanya bisa kita lihat ya. Di sini X adalah fungsi X yang sebelah kiri. Sedangkan alfa itu adalah sudut yang sebelah kanan.
sin X sama dengan sin 3/8 Pi. Berarti X-nya adalah, saya jelaskan, X-nya fungsi X di sini ya, X itu sebelah kiri, berarti X. Sedangkan alfa, ini alfanya kita ambil dari ini, 3/8 ditambah dengan K dikali 2 Pi. Sesuai rumus yang kita dapatkan di sini ya. Ini untuk X1-nya. Nah, kalau sudah dapat dari situ, maka K-nya kita masukkan. Oh iya, lupa, K itu adalah bilangan bulat ya, dimulai dari 0. Nah, kita samakan penyebutnya, didapat 3Pi ditambah K dikali 16Pi/8. Untuk K kita masukkan nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya didapat 3/8 Pi. Nah, untuk yang K sama dengan 1 itu didapat dari 19/8 Pi. TM artinya adalah tidak masuk. Karena apa? Nilainya lebih dari 360 atau lebih dari 2 Pi. Jadi dia tidak termasuk. Untuk yang kedua, poin keduanya yaitu X2. X2-nya berarti kita pakai Pi dikurangi alfa ya. Nah, ini alfanya tetap. Nah, sama saja. Namun di sini ada perbedaannya. Tadi kan rumusnya adalah Pi dikurangi alfa. Alfanya kan 3/8, berarti Pi dikurangi 3/8 Pi ditambah K dikali 2 Pi. Nah, kita samakan penyebutnya, diperoleh ini. Setelah itu apa? Sama, kita ganti dengan kita substitusikan K-nya. K-nya sama dengan 0. Yang ini ya. Kita substitusikan, didapat 5/8 Pi. Dan untuk K sama dengan 1 disubstitusikan sama dengan 21/8 Pi. Jika kita kalkulasi, dia lebih dari 2 Pi, jadi dia tidak masuk. Nah, jadi kesimpulannya berapa nilainya? Oh, jadi himpunan yang memenuhi adalah 3/8 Pi dan 5/8 Pi. Itu untuk contoh yang sin. Saya kasih contoh lagi, yaitu berupa fungsi kosinus. Fungsi kosinus. Nah, kalau tadi berupa pi, saya kasih contoh yang berupa derajat sekarang. Di sini ada cos X sama dengan cos 20 derajat. Oke, cos berarti kalau kita pakai derajat, kita pakai rumus ini ya. Tetap X-nya adalah fungsi X dan alfanya adalah 20 derajat. Langsung saja. Nah, rumus yang pertama kita pakai rumus yang ini, yang X1. A ditambah dengan K dikali 360 derajat. Cos X sama dengan cos 20, maka diperoleh, maka X-nya yang sebelah kiri adalah fungsinya X itu sendiri, dan sebelah kanan alfanya 20 derajat. Jadi tinggal ditambah K dikali 360 derajat. Kita substitusi nilai K-nya dari 0, maka didapat 20. Untuk K sama dengan 1 didapat 380 derajat. Tidak memenuhi karena dia lebih dari 360 derajat. Itu masih tahap awal. Untuk yang tahap kedua, rumus kedua, ini kan min alfa ditambah K dikali 360. Nah, sama dengan ini. Kita lihat rumusnya adalah tetap saja yang ini ya. Nah, kita ubah yang ini. Nah, alfanya kalau tadi dia alfa saja 20, sekarang dia jadi minus karena di sini rumusnya adalah min alfa. Lanjut. Kita substitusikan K dari 0. Dari 0 hasilnya adalah min 20, tidak memenuhi karena nilai derajatnya adalah 0 sampai 360. Jadi min 20 tidak memenuhi. Kita substitusikan 1,
didapat 340. Kalau 2, nilainya sudah 700. Jadi dia tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 340 derajat. Untuk tan bisa dipelajari sendiri ya. Sebenarnya ada cara yang lebih ringkas, tapi kita bahas ke pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini atas partisipasinya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.